Baik, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan sebuah jawaban dari tugas UTS jaringan komputer. Sebelumnya, perkenalkan nama saya atas nama Nur Hajra Hadijah dengan NIM S1S1 19008 dari kelas genap. Langsung saja penjelasannya, yaitu yang pertama, sebutkan 5 jenis jaringan komputer secara umum. Nah, menurut saya ada 5. Yang pertama itu adalah LAN atau Local Area Network. Dialah jaringan milik pribadi di dalam sebuah gedung atau kampus yang jaraknya sampai beberapa kilometer. LAN ini juga sering digunakan untuk keperluan komputer pribadi dari workstation dalam kantor atau gedung suatu perusahaan atau pabrik untuk memakai bersama sumbernya dan saling bertukar informasi, misalnya printer. Yang kedua itu ada WAN atau Wide Area Network. Nah, jangkauannya dia mencakup daerah geografis yang luas, ya seperti mencakup sebuah negara, bahkan sebuah benua. Bahkan yang ketiga itu kemudian yaitu Metropolitan Area Network. Dia merupakan sebuah versi LAN, hanya saja dia lebih besar dari biasanya dan menggunakan teknologi yang sama dengan LAN dengan MAN, dan mencakup kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau terdapat dalam area satu kota. Kemudian ada WLAN atau Wireless Local Area Network. Dia adalah suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data, informasi atau data ditransfer dari komputer ke komputer yang lainnya. Yang kelima itu ada sebutan internet. Nah, internet ini atau internet bisa disingkat dengan maaf salah. Yang kelima itu ada PAN. Di mana PAN ini dia memiliki atau personal area network. Dia sebuah jaringan yang mana berdiri sendiri, artinya dia hampir sama dengan LAN. Dia menghubungkan sebuah jaringan pada suatu perkantoran. Kemudian soal yang kedua itu ada sebutkan sebuah komputer milik pribadi 192.168.2.0. Kemudian tentukan dan jelaskan A. Kelas apa tersebut. Yang kedua, network ID. Yang ketiga itu C atau C plus ID. Kemudian itu broadcast ID. Nah, yang pertama untuk A, IP dari 192.168.2.0 ini merupakan kelas C. Kenapa? Karena kelompok angka pertama berada pada angka 192 sampai 2.3 yang merupakan rank kelas C. Kemudian network ID. Nah, network ID ini adalah adalah 192 atau 68.2. Ini menunjukkan letak network atau jaringan dari satu IP address. Nah, jadi jika komputer ingin saling berkomunikasi, maka harus berada pada network ID yang sama. Network ID tergantung dari kelas IP address yang digunakan. Jika kita menggunakan IP kelas C, maka network ID yang digunakan adalah 24 bit, angka pertama. Jika kita menggunakan IP address kelas B, maka network ID-nya adalah 16 bit, angka pertama. Kemudian host ID. Nah, host ID adalah 0, di mana dia adalah
kayak nomor perangkat keras fisik atau fisik internet network atau interface. Host ID terkadang disebut alamat Ethernet atau MAC address atau alamat media address control. Kemudian broadcast ID. Nah, untuk broadcast ID bisa dibilang sebagai host terakhir. Jika host pertamanya adalah 0, maka host terakhir adalah dapat ditentukan tergantung dari subnet mask yang diberikan isinya. Subnet masknya ada 25. Maka cara untuk mencari broadcast ID-nya itu dengan mencari jumlah host ID yang didapat dari 32 sampai 25 sama dengan 7. Kemudian 7 dimasukkan di rumus jumlah host ID, yaitu 2 pangkat 7. Jadi terdapat total 128 host. 128 host ID. Maka broadcast ID dari IP tersebut adalah 192.168.2.0.17. Karena 128 dikurangi 1 yang merupakan angka sebelum submit selanjutnya. Kemudian jelaskan karakteristik dari WAN. Nomor 3. Kalau menurut saya karakteristik jaringan ini sendiri yaitu merupakan sistem jaringan yang dapat menjangkau area yang sangat luas. Kemudian sistem ini dibuat guna untuk mengintegrasikan antara LAN dan MAN. Meski begitu, dia harus diinvestasikan biaya yang diinvestasikan harus sangatlah besar. Nah, yang 4, jelaskan persamaan dan perbedaan fungsi dari access point dan switch. Jadi kalau menurut saya itu dari persamaan access point dan switch sendiri yaitu dia sama-sama memberikan sebuah koneksi jaringan pada sebuah perangkat, sehingga perangkat tersebut dapat saling terhubung dan terkonek, dan lebih penting lagi dan yang terpenting lagi dia dapat bertukar informasi. Nah, sementara dari segi perbedaannya, access point ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari klien server atau sinyal internet yang menuju ke client server. Sementara switch dia hanya dapat menerima. Nah, kalau access point tadi dia mampu menerima maupun memancarkan. Kalau dari switch dia itu hanya dapat menerima paket data dari suatu port. Lalu akan melihat MAC. Tujuannya untuk membantu suatu koneksi logika dengan port yang telah terhubung dengan suatu node atau perangkat tujuan. Kemudian pertanyaan yang kelima yaitu jelaskan mengapa istilah jaringan MAN sudah tidak digunakan lagi. Nah, karena kalau menurut pendapat saya, karena sulit untuk merancang dan memelihara jaringan area metropolitan network ini. Karena sulitnya untuk merancang dan memelihara jaringan area metropolitan atau MAN ini, sehingga toleransi kesalahan lebih besar daripada LAN, dan juga lebih banyak kemacetan di jaringan, kecepatan transfer data, dan penundaan propagasi dari MAN adalah berat, sehingga jaringan MAN ini jarang digunakan dan bahkan tidak digunakan lagi.
Kemudian untuk pertanyaan nomor 6, jika dalam sebuah tempat terdapat 200 komputer, kita ingin menghubungkan semuanya dalam sebuah LAN, tentukan A, IP kelas berapa yang digunakan, kemudian perangkat apa saja yang digunakan, kemudian kabel jenis apa yang digunakan. Nah, untuk IP kelas berapa yang digunakan itu menurut saya cocok menggunakan IP kelas C, karena terdapat 200 komputer, maka kita tinggal mencari kelas yang dapat menampung 200 komputer itu sebagai host pada networknya. Dan yang paling optimal adalah kelas C, memiliki 254 host. Jika kelas yang dipilih memiliki lebih banyak host, maka resource yang dipakai akan terbuang sia-sia. Nah, kemudian perangkat apa saja yang digunakan, yaitu kalau ditanya perangkat mungkin agak banyak. Perangkat yang digunakan yang pertama itu switch. Nah, switch di sini dia akan menghubungkan seperti komputer pada jaringan LAN. Yang kedua ada Ethernet cord. Dia untuk mencolokkan kabel Ethernet sehingga komputer bisa terhubung ke jaringan. Yang ketiga ada router. Di sini router dia sebagai alat yang akan menghubungkan jaringan internet dengan jaringan LAN. Kemudian ada Ethernet kabel. Nah, kabel yang digunakan yang untuk menghubungkan komputer ke komputer yang lain atau komputer ke router biasanya menggunakan ujung RJ45. Kemudian RJ45 strike untuk komputer ke router, RJ45 cross untuk komputer ke komputer. Kemudian ada modem. Nah, alat ini digunakan hanya jika komputer ingin terhubung ke jaringan internet. Jika komputer hanya ingin terhubung ke komputer lain dalam jaringan lain, maka tidak perlu menggunakan modem. Kemudian beberapa alat lainnya seperti tang crimping, penyambung kabel RJ45 dengan kabel Ethernet LAN tester yang dapat mengecek kondisi dari suatu mengecek kondisi dari suatu kabel. Ya. Kemudian kabel jenis apa yang cocok untuk pemeliharaan kabel? Pemilihan kabel maksudnya jika lokasi setup tersebut berada pada indoor, maka disarankan menggunakan kabel UTP. Dan jika outdoor, disarankan memakai kabel STP, karena pada kabel STP material logam dan isolatornya lebih keras pada material pembungkusnya. Terdapat pembungkus plastik lebih keras, maksudnya isolatornya lebih keras pada material pembungkusnya. Terdapat pembungkus plastik tipis, dan kemudian terdapat pembungkus aluminium foil, dan sebuah jaringan komputer yang kawat berfungsi untuk crown pada pembungkus paling luar, hampir mirip dengan pembungkus kabel UTP, hanya saja lebih tebal sedikit sehingga STP lebih tahan pada kondisi outdoor. Jika memiliki kabel UTP, lebih baik menggunakan kabel UTP jenis Cat5 karena kecepatan transmisinya sudah cukup memadai, namun tergantung lagi pada komputer dari tiap setup yang tadi. Nah, mungkin sekian dari jawaban dari saya mengenai soal-soal UTS
mata kuliah jaringan komputer. Lebih dikurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.